Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali melaksanakan perkuliahan secara virtual. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi Islam, Bapak Andri Nurwandi, dan yang sama kita banggakan adalah teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 10 yaitu saya, Elisa, Syafitri, dan Nuraini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai metode-metode studi Islam. Langsung saja saya serahkan kepada saudari Nuraini sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih pada moderator. Latar belakang. Studi Islam merupakan keilmuan keislaman mendasar. Dengan ini, pemeluknya mengetahui dan menetapkan ukuran ilmu, iman, dan amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diketahui bahwa Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, dimulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, politik ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup, dan masih banyak lainnya. Dalam rumasan masalah, terdapat 3 masalah. 1. Apa pengertian metode studi Islam? Yang kedua, apa pentingnya mempelajari metode studi Islam? Dan yang ketiga, apa saja metode atau pendekatan dalam Islam? Pengertian metodologi Islam. Menurut Abraham Kaflan yang dikutip Abu Sodikin, menjelaskan bahwa metodologi bisa dipahami sebagai pengkajian dengan penggambaran, penjelasan, dan pembenaran. Pengertian metodologi ada yang menyebutnya searti dengan kata metodik, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode yang digunakan dan penelitian. Karena demikian, secara umum ia harus memenuhi aturan-aturan ilmiah. Aturan-aturan tersebut paling tidak mengandung 3 ciri khas. Yang pertama, objeknya berkaitan dengan konsep-konsep. Kedua, cara pembuktiannya bersifat rasional filosofis. Dan yang ketiga, pendekatannya bersifat kualitatif. Urgensi dan ruang lingkup metode studi Islam. Dalam urgensi terbagi menjadi 2, yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik dan umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana globalisasi. Ruang lingkup. 1. Sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan terima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Dan yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Metode-metode studi Islam. Yang pertama, metode teologis. Upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya adalah salah. Yang kedua, metode ulumut tafsir. Pengertian tafsir sebagaimana juga dikemukakan pakar Al-Quran dalam formulasi yang berbeda-beda, namun dengan maksud atau esensinya sama. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran sejak dulu sampai sekarang, maka dapat dikemukakan bahwa penafsiran Al-Quran secara garis besar melalui 4 cara, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqarrin, dan metode maudhu'i. Baik, saya serahkan kepada moderator. 3. Metode normatif atau pendekatan normatif.
pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Dalam pendekatan normatif ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. 4. Metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fikih adalah sekelompok dengan syariat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran atau As-Sunnah. Dalam pengambilan sumber usuliyah terdapat beberapa sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' akal, dan perkataan sahabat. 5. Metode histori atau pendekatan histori. Pendekatan histori adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang akan diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hal pertama, kita mengenal konsep, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Konsep tentang Allah, malaikat, ma'ruf, mungkar, dan sebagainya adalah konsep-konsep abstrak. Selanjutnya, pada bagian yang berisi konsep-konsep Al-Quran bermaksud membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai Islam. Maka, pada bagian ini berisi kisah-kisah dari perumpamaan. Al-Quran ingin mengajak dan melakukan perumpamaan untuk memperoleh hikmah. Dengan ilmu asbab al-nuzul, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditujukan untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya. 6. Metode tasawuf. Di dalam tasawuf, seseorang dibina secara intensif tentang cara-cara agar seseorang selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Di dalam tasawuf, terdapat hubungan yang erat antara akidah, akhlak, dan syariah. Dengan demikian, pentingnya peranan tasawuf dalam kelangsungan hidup manusia, maka tidak mengherankan jika tasawuf akrab dengan masyarakat Islam setelah masyarakat tersebut membina akidah dan ibadahnya melalui ilmu tauhid dan fikih. Menurut aliran tasawuf Sunni, apabila seorang muslim ingin meningkatkan kualitas pendekatan dirinya kepada Allah, maka terlebih dahulu harus memahami syariat Islam dengan sebaik-baiknya. 7. Metode filosofis, pendekatan filosofis atau filsafat. Filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang terkadang terjebak pada pengalaman agama yang bersifat substansi semata, hanya meyakini kebenaran agama dalam hati tetapi tidak mengikuti dengan pelaksanaan ibadah formal. Namun demikian, pendekatan filosofi ini tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengalaman agama bersifat formal. Berpikir secara filosofi selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara saksama. Baik, kesimpulan dari materi metode-metode studi Islam, bahwa studi Islam sangat dibutuhkan pada masa sekarang karena bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Metodologi studi Islam memiliki makna sebuah ilmu yang berisi cara dan jalan untuk memahami kajian Islam secara ilmiah dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang holistik dengan tujuan utama sebagai rahmatan lil alamin. Metode yang digunakan dalam memahami Islam antara lain metode teologis, metode ilmu tafsir, normatif, kajian fikih dan kaidah usuliyah, histori, tasawuf, dan metode filosofis. Demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok 10 mengenai materi metode-metode studi Islam. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman memiliki kritik, saran, serta pertanyaan, bisa dikirimkan melalui komentar maupun WA group.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.